Oke ya, untuk lanjutkan materi kita ya untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini online ya. Ya. Oke, ya untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perintah eksternal ya di dalam Macromedia Director. Jadi kalau dulu di dalam Flash ini kita juga pernah belajar tentang perintah eksternal ya. Nah, di dalam Flash syaratnya dulu harus punya file yang namanya folder fs command ya. Nah, untuk saat ini di dalam Director tidak perlu harus membuat folder khusus ya. Nah, cuma harus tetap bikin, cuma foldernya ya biasa lah ya, folder apa di situ terserah ya. Fungsinya untuk menampung seluruh file-file yang nanti akan kita jalankan ya di dalam Directornya. Ya, untuk menjalankan perintah eksternal ya di dalam Adobe maupun Macromedia Director ini dapat dilakukan dengan ketentuan ya. Jadi letak dari file yang akan dijalankan ya dengan mencantumkan drive-nya atau mencantumkan path atau posisi drive-nya itu berada. Ya, sebab ini kalau berubah posisi otomatis tetap tidak akan bisa dijalankan ya. Jadi misalnya tadinya kita bikin di drive D misalnya ya dengan folder latihan. Nah, tiba-tiba kita pindah ke C ya. Nah, itu nanti filenya juga tidak bisa dijalankan. Ya, jadi nanti ya hampir sama kayak di Flash juga ya. Jadi kalau berubah posisi path-nya atau berubah posisi drive-nya, maka skripnya juga harus diganti ya. Ini syaratnya seperti itu. Dan penyertaan drive-nya misalnya ya, nanti kalau kita ingin menjalankan video ya, untuk driver videonya apa, misalnya GOM player atau WM player ya atau XM player, itu tetap harus disertakan. Termasuk nanti dalam pembacaan dokumen ya, seperti PDF ya. Nah, kalau PDF berarti harus mencantumkan Acrobat Reader-nya ya. Kecuali kalau yang MS Word atau yang lain yang sudah standar Microsoft, ini tidak perlu ya karena sudah standar ya. Nah, ini misalnya ada contoh ya. Contoh misalnya kita akan menjalankan file PDF misalnya ya. Nah, untuk menjalankan file PDF, nah kita tentunya sudah punya file drivernya, misalnya Foxit Reader ya. Ini bisa diubah namanya, di rename ya, tidak usah ditulis lengkap Foxit Reader, tapi Foxit aja, atau ditulis lengkap pun juga lebih baik. Nah, rumusnya di sini ada on mouse up ya, ini otomatis akan muncul sendiri. Jadi kita nggak perlu harus ngetik on mouse up me, tidak perlu harus ngetik n ya. Yang perlu kita ketik nanti adalah rumusnya di situ di baris 2 ya, yaitu ada open. Nah, di sini ada drive F, maka harus menyertakan posisi drive-nya dulu ya, drive-nya di mana nyimpen filenya ya. Misalnya ini ada file namanya trik PDF. Nah, file trik PDF ini ada di folder data dan ada di drive F. Nah, maka harus disertakan open tanda petik f.2 backslash data backslash trik titik PDF, kemudian ditutup tanda petik double lagi white ya. Jadi folder file trik PDF ini dibuka dengan apa programnya? Oh, dibuka dengan Acrobat Reader-nya bernama Foxit Reader misalnya. Berarti width-nya adalah foxit.exe ya, tanda petik double ya, jangan lupa di sini. Sebab kalau lupa menggunakan tanda petik tetap tidak akan bisa dijalankan karena dianggap sebuah rumus ya, padahal Foxit Reader-nya adalah driver yang nanti fungsinya untuk membuka file trik PDF ya. Jadi menyertakan posisi drive-nya, foldernya apa, kemudian filenya apa yang mau dibuka, dan dibuka dengan program apa. Ini harus disertakan.
sertakan ya di dalam perintah eksternalnya di sini. Nah, begitu juga untuk misalnya sebuah video misalnya ya. Video misalnya ini ekstensinya MKV misalnya. Bisa juga kita tanpa harus menyertakan drivernya, misalnya kan kita harus punya driver untuk menjalankan video yang ekstensinya MKV kan ya. Ya kecuali kalau kita mau menjalankan menggunakan bawaan dari Windows-nya pakai WM Player. Nah, cuma WM Player nggak bisa menjalankan MKV, harus ada file pendukungnya ya. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu kita cukup menuliskan Explorer. Jadi tidak perlu misalnya dibuka menggunakan GOM Player ya, atau tidak perlu dibuka menggunakan XM Player. Nah, ini kalau kita bingung drivernya apa toh kira-kira untuk menjalankan video yang ekstensinya MKV ya. Nah, kalau kita bingung, kita bukanya menggunakan Explorer saja. Ini secara gampangnya ya, secara mudahnya. Jadi rumusnya adalah open tanda petik f.2 backslash data backslash misalnya ini lagu MKV ya. Ini contoh video album ya, lagu-lagu album di sini. Ekstensinya MKV dibuka dengan Explorer. Ya, ini kalau ingin dibuka secara umum. Begitu juga untuk yang file PDF tadi. Misalnya file PDF-nya, wah saya nggak punya file Foxit Pak. Ya, di komputernya tidak ada file Foxit reader-nya, tapi ada Acrobat Reader yang lain misalnya. Nah, ini tidak usah menyertakan drivernya, ya tidak usah menyertakan drivernya, cukup diganti dengan Explorer. Ya, kata Explorer ini atau Windows Explorer ini secara umum ya, artinya tidak perlu harus menyertakan drivernya untuk membuka file tersebut. Ya. Nah, ini contoh kalau ingin diperjelas lagi, misalnya saya punya Pak file untuk jalankan videonya misalnya ya, contoh saja di sini. Misalnya kebetulan saya simpan ada file namanya UAS MP4 ya. Ini beda lokasi lagi. Jadi open C.2, ini adalah posisi path-nya. Pertemuan 10, nama filenya adalah UAS MP4, dibuka dengan WM Player. Ya, WM Player ini file untuk menjalankan file MP4. Ya, tapi kalau bingung, misalnya nanti teman-teman ada yang bingung, Pak, susah Pak, harus pakai WM Player, harus pakai GOM Player misalnya. Nah, ini tadi saya katakan cukup menggunakan Windows Explorer atau Explorer.exe. Ya, ini kalau ingin dibuat secara gampangnya, ya. Nah, ini. Jadi tidak ada yang sulit di sini. Kalau cara yang pertama tidak bisa, ya kita pakai cara yang lain. Ada cara alternatif, ya. Nah, atau bisa juga kalau kita hanya membuka secara luas, ya, secara luas artinya secara umum ya. Jadi filenya tidak disebutkan, jadi tidak spesifik ya. Ini artinya kalau kita buka Open Explorer exe, maka akan terbuka khusus My dokumennya. Jadi yang dibuka adalah My dokumen ya, paling awal, path paling atas, atau istilahnya kalau di dalam utility adalah root direktorinya ya. Di root direktorinya ini akan terbuka My dokumen atau My komputer ya, My komputer ya. Ini kalau kita hanya mengetikkan perintah Open Explorer.exe ya. Jadi ini untuk membuka perintah eksternal ya. Nah, tadi kalau kita gambarkan ya posisinya file ini ya. Jadi misalnya saya punya file ini. Oke, dari ini ya. Nah, ini misalnya di C ya. Saya ada di C. Nah, posisinya di C ya, di C. Foldernya pertemuan 10 misalnya.
Nah, di sini ada file-file, misalnya ada file drivernya, ada Foxit, ya, untuk menjalankan perintah PDF-nya, ya. Kemudian nanti kalau ada menjalankan film, ya tadi bisa menggunakan compiler, bisa disertakan. Tapi kalau secara umum, ya kita tidak usah menyertakan Foxit-nya, tidak usah menyertakan WM Player-nya, cukup menggunakan Explorer. Ya, untuk lebih jelasnya akan saya sharekan dulu ya. Ini saya buat yang secara keseluruhan ya. Ini contohnya ya. Dan untuk yang keseluruhan ini ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi tentu harus membuat tombol dulu. Nah, untuk membuat tombol saya kira tidak perlu saya jelaskan dari awal lagi ya, sudah bisa semua karena sudah pernah kita bahas ya. Nah, caranya gimana? Caranya nanti untuk membuat skripnya, jadi tombol ini sudah jadi ya, tombolnya sudah jadi. Kita tinggal klik kanan, ya, klik kanan, nanti ada pilihan script. Nah, ada pilihan script ya, jadi klik kanan script. Kalau di dalam Flash ya tekan F9, tapi kalau di sini tidak bisa tekan F9 ya, pakainya ya klik kanan, kemudian pilih script. Nah, klik kanan script. Itu nanti akan muncul perintahnya seperti ini, seperti yang saya paparkan tadi ya. Nah, misalnya di sini saya membuka file yang bernama baca PDF, ya, file baca PDF. Di C.2 pertemuan 10 baca.pdf white Foxit exe, ya. Berarti dia akan membaca atau akan membuka file baca PDF dengan program Foxit Reader, atau saya singkat di sini adalah Foxit ya. Begitu juga kalau kita misalnya ingin melihat video tadi misalnya ya. Nah, untuk membuat rumus video sama seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini tadi. Open misalnya di pertemuan 10 ya, open C pertemuan 10, nama videonya adalah UAS. Ya, bentuk videonya adalah MP4. Dibuka dengan apa? Oh, dibuka dengan WM Player misalnya. Tapi kalau bingung misalnya, wah kok nggak bisa Pak WM Player, pakai Explorer. Ya, jadi tidak harus menyebutkan nama drivernya. Ya. Atau bisa juga secara umum. Secara umum berarti misalnya kayak gini ya. Saya ingin baca drive D misalnya ya. Kira-kira komputer drive D saya itu isinya apa? Ini secara umum ya. Nah, ini rumus yang kita pakai ya. Hanya menggunakan open D.2 ya, langsung with Explorer. Berarti khusus yang dibuka adalah drive D. Tapi kalau tadi hanya menyebutkan open Explorer.exe, berarti akan dibaca semua, mulai dari my computer, kemudian drive C, drive D, drive E, dan seterusnya. Tapi kalau ingin lebih spesifik, maka disebutkan kita ingin membuka drive mana. Oh, saya mau buka drive D ya, silakan kita pilih open .2 D.2 /.2 white Explorer.exe. Ya, ini kalau kita jalankan ya kayak gini ya. Misalnya saya coba jalankan di sini. Ya, kita jalankan ya. Ini kalau kita pilih drive D ya, dia akan jalan drive D-nya. Ya, jadi drive D-nya akan muncul ya kayak gini. Dan kita tampilkan semuanya saja ya, all video. Nah, jadi muncul kayak gini, drive D ya. Jadi khusus menjalankan drive D misalnya. Nah, ini kalau kita jalankan yang video, nah ini muncul video gini, ya.
Ingin menjalankan yang PDF, ya kita tinggal klik PDF. Ini kalau di close ya dia akan nutup sendiri ya, otomatis ya. File PDF ya kita buka file PDF-nya. Ini agak lama ya untuk PDF-nya di sini. Ini membuka file khusus PDF. Ya, khusus file PDF. Nah, terbuka seperti ini. Close, dan balik lagi. Ya. Nah, ini perintah eksternal yang dipakai, jadi ini lebih mudah dibanding dengan ya tidak membandingkan dengan program lain. Cuma ini lebih simple ya. Jadi kita hanya membuat sebuah folder ya, misalnya foldernya pertemuan 10 ya. Isinya file-file yang akan kita baca ya, misalnya ada baca PDF, ada UAS MP4 ya. Nah, ini simple. Kalau di dalam di flash itu harus membuat namanya notepad ya, atau istilahnya untuk perantaranya. Jadi nggak bisa langsung menyebut nama file PDF-nya, nggak bisa kalau dalam flash ya. Harus ada folder fs command, harus ada file bat-nya, ada file batch filenya, kemudian baru flashnya. Jadi harus ada perantaranya. Ini kalau di flash. Tapi kalau di director tidak perlu pakai perantara, tapi langsung ya, langsung disebutkan filenya apa. Nah, seperti ini. Ini gambaran untuk menjalankan perintah eksternal. Jadi tidak harus dipaksakan masuk di dalam direkturnya itu semua. Ya, mungkin bisa lah dimasukkan langsung ya, cuma akan membebani ya file yang akan kita publish nanti. Nah, kalau bisa dijalankan secara eksternal ya pakai eksternal saja. Jadi di tampilan castingnya ya sederhana, isinya cuma rumus-rumus saja. Videonya tidak perlu dimasukkan ke dalam cache internalnya. Ya, kalau cache internal kan sudah pernah kita bahas ya, tinggal dimasukkan, dragging jadi. Ini kalau video ya. Tapi ini kita membahas tentang eksternal. Jadi ada perintah internal yang bisa dijalankan langsung dengan cara mengimpor, dimasukkan ke dalam cache membernya atau cache Windowsnya. Tapi kalau eksternal tidak perlu, ya tidak perlu mengimpor ya. Kita cukup menyebut posisinya saja. Ya, menyebut posisinya di mana, drive D, drive C, drive E. Nah, nanti dia bisa dijalankan. Ya, nah ini untuk materi kita hari ini ya. Jadi tentang membuat perintah eksternal. Syaratnya tadi saya katakan, saya tegaskan lagi, harus membuat folder dulu ya, di D atau di C atau di E. Kalau nanti pindah komputer ya, atau mungkin ya tetap posisinya di drive D. Kalau pindah di drive C berarti rumusnya harus diganti. Misalnya ya, ini kan tadi pertemuannya ada di C ya. Nah, ini kalau mau ngubah, misalnya saya ubah ke D Pak, misalnya ini ya. Kalau mau ngubah ke D, ya kita ganti, ini tinggal ganti D. Ya, tinggal ganti drive-nya D. Ini tidak bisa secara otomatis ya. Tidak bisa secara otomatis karena dia menyesuaikan posisi asal mula file tersebut ya. Misalnya file UAS itu kan adanya di drive D misalnya ya, tapi dijalankan di C ya tidak akan bisa ketemu ya, karena apa? Sumbernya salah ya. Wong ada di drive C dijalankan di D kan tidak bisa. Atau sebaliknya, file UAS ini ada di drive D tapi dijalankan di drive C misalnya, ini tetap juga tidak bisa dijalankan. Nah, memang agak repot kalau kita misalnya presentasi ya, harus diletakkan di posisi semula pada saat kita bikin. Pada saat bikin di rumah ada di drive E, ya kita harus bikinnya di drive E. Tidak bisa dikopikan ke drive D atau di drive C. Kalau terpaksanya dikopikan di drive D, ya berarti rumusnya diubah. Tinggal kita mau ngubah rumusnya atau mau ngubah letak dari file kopiannya. Ya, nah ini. Nah, gitu yang saya
paparkan untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk Pak Edi atau Pak Eda ini. Belum ada, Pak. Oke ya. Belum ada, Pak. Siap ya, gampang ya. Ya. Oke, kalau sudah kita akhiri dulu ya. Ini kita singkat saja karena memang mahasiswanya online semua ya. Gitu ya Pak Edi, Pak Eda ya. Terima Siap, kasih Pak. semuanya Pak Edi, Pak Eda. Selamat Iya, siang. Selamat siang, Pak. Gusti berkati. Iya. Amin, amin.